saya melihat bahwa sebenarnya kurikulum nasional sudah memang benchmarknya itu sekarang ke kurikulum seperti Cambridge, IB gitu ya. Nah jadi sebenarnya udah mulai align mas. Kita juga baru menghadirkan EFP, Interactive Flat Panel, itu yang bisa anak-anak itu bisa mengcasting apa yang mereka kerjakan di dalam tablet mereka, dalam iPad mereka jadi presentasinya nggak perlu ke depan kelas. Kalau dulu kan kita mesti ke depan kelas, ya klik next gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang tuh tinggal dari tablet gitu kan, di cast ke TV, tinggal di slide aja, presentasi mau dari meja, dari belakang kelas itu nggak masalah. Oke, cukup. Gens Talk, ngobrol ringan, insight nendang. Kapan ya? 2 tahun yang lalu kalau nggak salah, sempat ngobrol juga sama teman-teman dari BINUS waktu itu. Kalau nggak salah kan lebih banyak hybrid ke Jakartanya ya kalau nggak salah waktu itu. Masih sebenarnya gini, kan kita ada program 2+2 tuh. Jadi sebenarnya bisa full di universitas di sini, tapi bisa juga setelah 2 tahun di sini kuliah di Jakarta itu bisa. Oh bisa, model lebih gitu. Iya. Oke. Hai, selamat siang, selamat pagi, selamat malam. Hari ini Gens Talk balik lagi bareng sama saya Mo di sini, dan this is really very nice day because hari ini saya lagi ada di sebuah tempat yang kalau saya bilang sih ketika masuk for the whole constellation is well establishment, dan kita bakal ngobrol banyak mengenai soal pendidikan, tapi nggak cuma pendidikannya aja, tapi transformasi. Kayaknya sih ini adalah jadi satu tempat yang sangat-sangat cocok sekali untuk ngobrol itu. Dan sudah barengan sama saya ada General Operation dari BINUS School Semarang, Mr. Eric Krisnawan. Welcome to the show, Mas. Thank you. Iya. Ini satu hal, Mas, ketika tadi masuk ke sini, Mr. gitu, jadi ada banyak konstelasi tempat yang apa ya, bisa dibilang ini tuh mentransformasi cara kita berpikir tentang sekolah gitu ketika masuk gitu. Mungkin bisa dielaborasi sedikit soal itu? Jadi memang sekolah BINUS School Semarang ini sekolah pertama dari keluarga BINUS yang mengusung konsep the future of schools. Jadi the future of schools sendiri adalah paper research dari UK tahun 2018 yang menerangkan bahwa sebenarnya sekolah masa depan itu idealnya seperti apa, Mas? Gitu. Nah, ya kita juga sekarang ini berada dalam satu ruangan yang memang direkomendasikan bahwa sekolah masa depan itu harus mempunyai ruangan namanya makerspace. Itu sih. Dan banyak fitur-fitur di sini yang sebenarnya merefer ke persyaratan bahwa sekolah masa depan itu seperti apa sih. Nah itu kita bangun di Semarang ini gitu, kita hadirkan di sini. Dari tahun berapa nih, Mas? Ini kita mulai berjalan 2022. 2022? Juli, ya. So almost 3 years ya? Ini operasional tahun keempat sebenarnya. Kan baru mulai nih, Juli. Jadi ini tahun ajaran baru, tahun keempat operasional. Perdebatannya soal kalau kita bicara mengenai pendidikan di masa depan, itu ngomongin soal mengenai apa yang tertinggal di masa lalu mungkin. Banyak teman-teman atau penonton-penonton di sini yang masih mengalami lebih banyak menggunakan otak kiri daripada otak kanan. Itu yang menjadi salah satu perdebatan. Nah, kalau kita bicara mengenai soal transformasi pendidikan, apalagi when we're talking about digitalization, itu apakah sebenarnya formatnya masih sama, terus didigitalisasi aja, atau formatnya sebenarnya berbeda? Formatnya juga mungkin udah jauh sangat berbeda ya. Dari konsep dari awal misalkan kita dulu sekolah yang lebih banyak menghafal, lebih banyak teori dan lain-lain gitu ya, dengan konsep yang sekarang yang lebih problem based gitu ya. Kemudian project based juga. Nah, jadi anak-anak lebih kita harapkan lebih hands on sama apa yang permasalahan di dunia ini. Walaupun di dunia ini kan mungkin permasalahan yang banyak, tapi kita kasih dari hal-hal yang simple dulu gitu kan. Jadi mereka lebih belajar langsung ke permasalahan yang ada dan bagaimana jadi solusi untuk permasalahan-permasalahan itu. Gitu sih.
sebenarnya yang dibangun adalah kemampuan untuk menyelesaikan sebuah masalah begitu Betul, ya, kurang lebih. betul. Oke. Let's go back a bit. Tadi di awal Mister menyebutkan bahwa ini kan mengadopsi sebuah kurikulum dari UK begitu ya. Kalau kurikulumnya betul Cambridge ya. Cambridge ya. Mungkin bisa aku lebih detailin lagi. Kurikulumnya ambil dari Cambridge International School dan juga Program General Certificate of Education Advanced Level and Advanced Subsidiary. Dan ini menggabungkan sama kurikulum nasional. Iya. Ini gimana ya Mas ya? Gimana Mister ya? Maksudnya dua hal yang berbeda. Ya. Dan ya as we know juga dari pendidikan di Indonesia juga mencoba untuk mentransformasikan pendekatannya pun dirubah, udah nggak seperti dulu lagi. Tapi seperti apa nih? Sebenarnya sih saya kalau misalkan dilihat perbedaannya memang kadang awalnya seperti bertolak belakang ya. Tapi semakin ke sini, apalagi waktu di bawah kepemimpinan Mas Menteri Nadiem itu ya, saya melihat bahwa sebenarnya kurikulum nasional sudah memang benchmarknya itu sekarang ke kurikulum seperti Cambridge, IB gitu ya. Nah jadi sebenarnya udah mulai align Mas. Contohnya misalkan yang project base ini ya. Di kurikulum nasional itu kan sekarang ada namanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5. Nah itu biasanya menggabungkan anak-anak itu membuat suatu proyek berdasarkan 2 atau lebih mata pelajaran. Ini sebenarnya itu diambil dari kurikulum luar Mas. Ya jadi sebenarnya kurikulum kita itu memang ada di ibaratnya lagi mengikuti ke sana sih. Jadi menurut saya begitu dengan kita enrich dengan kurikulum dari luar itu akan mempercepat sih proses dan memang pemerintah juga kan membolehkan ya sekolah itu bekerja sama dengan kurikulum luar yang kalau dulu namanya International School. Kalau sekarang itu namanya SPK ya, Satuan Pendidikan Kerjasama. Ini lumayan menjawab sebenarnya Mas. Kenapa? Karena beberapa waktu yang lalu saya sempat mengikuti beberapa diskusi begitu dan diskusinya menyebutkan bahwa Indonesia tuh tertinggal untuk pendidikannya selama 120 tahun kalau nggak salah tuh. Dan ini kan ibaratnya kan adalah cara untuk accelerate lah ya, mengakselerasi untuk mengejar ketertinggalan itu dengan menggabungkan apa yang kita punya di sini dan juga kurikulum yang bisa memang fit in untuk di wilayah Indonesia, dapat modernisasinya juga nih, begitu ya kurang lebih ya Mas ya? Betul. Oke, Mister, I'm gonna talk about dengan the whole constellation, ini dengan kita ada di Makerspace, dan sebenarnya align juga tadi sama yang disampaikan sama Mister gitu, ada problem solving, risk taking, resilience, terus ada collaboration, engagement. Ini sebenarnya ruangan apa sih Mister? Makerspace ini adalah ruangan di mana siswa-siswa kita bisa datang. Jadi bukan hanya untuk menyelesaikan suatu itu mapel apa aja, subjek apa aja itu mereka sebenarnya bisa ke sini. Misalkan dari pelajaran sains mereka mesti membuat model bagaimana rumah yang ramah lingkungan, misalkan ya. Nah itu mereka membuat modelnya di sini dengan peralatan yang ada di sini gitu kan. Atau misalkan kan di sini kita punya ada robotik, ada 3D printer gitu ya. Nah hal-hal ini yang membantu misalkan kita bikin prototipenya dulu nih gitu dengan 3D printer gitu kan. Nah jadi tempat ini adalah memang tempat anak-anak untuk datang ke sini, mereka punya project dan membuat prototipe atau projectnya di sini gitu. Biasanya juga nanti setelah selesai itu kita ada exhibition juga buat mereka. Mereka presentasi ke orang tua, terus kemudian juga ada mereka reflektif juga ya. Maksudnya mereka ditanya apakah sebenarnya ini solusinya bisa menyelesaikan masalah yang kita lemparkan atau tidak gitu ya. Jadi kayak gitu sih. Dan kita siapkan semua alat-alat yang ada di sini. Memang untuk mensupport anak-anak membuat
produk apa aja yang mereka inginkan. So this is kind of laboratorium gitu? Iya, sebenarnya bisa dibilang begitu ya, salah satu lab anak-anak gitu. Gini misalnya, saya tuh masih membayangkan gitu ya, karena belum terbayang seutuhnya begitu. Ini kan ya this is kind of laboratorium yang bisa dimanfaatkan untuk berkreasi segala macam. Di sini ada Lego, ada tadi disebutkan sama Mister ada robot dan segala macam yang bisa dipergunakan juga. Tapi untuk metode pembelajaran keseharian di kelas? Keseharian di kelas kita sudah meluncurkan namanya program BYOD. BYOD? Ya, Bring Your Own Device. Oke. Nah, jadi anak-anak itu masing-masing untuk khusus kelas secondary itu anak-anak diharapkan untuk membawa masing-masing gadget, device yang bisa dipakai untuk pembelajaran. Karena seperti kita juga baru menghadirkan IFP, Interactive Flat Panel, itu yang bisa anak-anak itu bisa mengcasting apa yang mereka kerjakan di dalam tablet mereka, dalam iPad mereka jadi presentasinya nggak perlu ke depan kelas. Kalau dulu kan kita mesti ke depan kelas, ya klik next gitu ya. Betul. Nah kalau sekarang tuh tinggal dari tablet gitu kan, di cast ke TV, tinggal di slide aja, presentasi mau dari meja, dari belakang kelas itu nggak masalah. Teacher juga kan begitu ya. Jadi teacher juga kalau memakai tablet itu, jadi dia kalau di sini sambil bisa muter, sambil bisa ngontrol anak-anak kan, ibaratnya gitu. Nah itulah hebatnya sih sebenarnya. Oke, berarti ini sangat terdigitalisasi sekali ya, karena kalau saya mengingat-ingat dulu, boro-boro pakai PPT, pakainya OHP dulu. Nah iya kan, gurunya di depan kan, di belakang ngobrol gitu kan, lempar-lemparan. Bener. Ya, kalau sekarang kan gurunya bisa ke belakang nih, yang nakal deketin aja di situ aja duduknya, bisa kan. Tapi soal gini Mister, soal tadi presentasi sekarang sudah sangat dipermudah seperti itu kan dengan adanya device dan segala macam. Saya ingat dulu ketika zaman sekolah tuh bawa HP aja mesti mumpet-mumpet, kalau enggak nanti ketahuan disita dulu gitu. Tapi itu kan dulu dianggap sebagai sebuah tantangan ya. Pada saat era dulu belum common untuk penggunaan digital device digital untuk di pembelajaran, itu sebagai tantangan dulu. Nah, sekarang itu menjadi sebuah advantage. Tapi di sisi lain tantangan apa sih di sekarang dengan adanya digitalisasi, terus perubahan aplikasi mungkin, upgrade dan segala macam, kecepatan transformasi itu, apa yang menjadi sebuah tantangan untuk pendidikan sekarang? Iya, tantangannya memang salah satunya kita harus membuat policy sama security yang baik ya. Jadi infrastruktur IT-nya pun memang mesti kuat, firewall-nya pun mesti kuat. Ibaratnya sekarang kan gampang aja anak-anak itu terdistract ya. Dari gadgetnya misalkan yang harusnya kerja, kemudian dia pindah ke sosial media atau apa gitu ya. Nah itu yang tim kami nih dari IT harus membuat firewall ya. Oh website ini diblok, oh aplikasi-aplikasi ini tidak bisa dibuka. Kemudian bandwidth-nya juga harus diatur. Nah, ini sih sebenarnya tantangan yang biasanya untuk teknologi yang menggunakan internet, ya tantangannya itu sih. Gitu. At some certain level, itu kan bisa diakses tetap menggunakan, misalnya kayak kita pakai data kita pribadi gitu, misalnya penggunaan provider sendiri gitu. Apakah di sini misalnya ada jam-jam tertentu, atau ketika pada saat masuk ke wilayah sekolah ini harus terhubung dengan wifi atau sistem yang ada di sekolah? Sebenarnya untuk penggunaan gadget juga kita seizin gurunya. Oh, tetap ya? Gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan normalnya begitu datang ke sekolah itu, mereka simpan gadget mereka di locker. Oh, I see. Ya. Nah, nanti kalau misalkan pas gurunya memang pas hari itu di sesi tersebut memang perlu menggunakan gadget, dia akan disuruh untuk membawa gadget sendiri, kemudian baru dilaksanakan memakai ya digitalisasi pembelajaran ya. Karena di kita juga kan sekarang udah pakai LMS juga, Learning Management System, itu kita baru beli Toddle namanya. Jadi guru itu bisa memberikan pengumuman, bisa chat, bisa memberikan tugas. Siswa juga bisa membaca, orang tua juga bisa melihat unit plan-nya seperti apa.
kemudian submit di situ juga, di marking di situ, komen di situ dan lain-lain. Juga nanti skor bisa dilihat di situ juga. Oh, karena jadi semuanya tuh udah paperless sih. Paperless. Kita kalau pertemuan orang tua murid, guru anak parent itu nggak pernah bawa rapot pulang, itu nggak pernah. Oke. Gitu. Karena kita rapot pun sudah digital. Sudah digital. Oke. Bisa diunduh segala macam gitu. Bisa. Kalau misalkan memang request nih untuk melamar apply gitu ke univ yang perlu hard copy atau apa, itu bisa di request sih. Oke, Mister. Apakah ketika pembelajaran di sini, maksudnya tadi kan bayangan saya itu pada saat masuk ke sini semua all the kind of education things itu sudah pakai device gitu. Betul. Ternyata kan tetap terkontrol begitu. Tetap terkontrol. Harus. Kalau nggak dikontrol bahaya juga. Ya, betul. Bisa melebar kemana-mana nanti ya. Bisa melebar kemana-mana. Tapi anyway, apakah untuk siswa-siswa di sini it has to speak in English or what is it? Tidak selalu. Tidak selalu. Okay. Karena sebenarnya gini, international minded itu sebenarnya harus juga harus mother tongue itu harus dipelihara gitu ya. Jadi memang mungkin dari seluruh subjek pelajaran itu ada hanya 3 pelajaran yang berbahasa Indonesia. Yang lainnya semua bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Okay. Kayak dalam pelajaran musik bahasa Inggris, pelajaran olahraga di lapangan itu gurunya pakai bahasa Inggris juga. Cuma bahasa Indonesia, agama dan PPKN yang pakai bahasa Indonesia, karena itu adalah mapel wajib dari kurikulum nasional yang harus menggunakan bahasa Indonesia. Yang lainnya kita pakai bahasa Inggris. Nah, tapi kita menyadari bahwa kearifan lokal itu penting karena dari kurikulum internasionalnya sendiri bilang bahwa mother tongue is really important. Jadi kayak bahasa Jawa itu masih ada, Mas. Bahasa Jawa masih ada. Masih ada, masih kita berikan walaupun hanya tidak serigorous yang mata pelajaran lain gitu ya, hanya pengenalan, conversation gitu. Bahasa Indonesia juga muatannya banyak juga. So it has to be balanced juga ya sebenarnya. Ya, balance karena kasihan juga ya anak-anak nanti malah nggak fasih bahasa Indonesia. Betul. Tapi ini gini, Mister, termasuk mendengar kabar yang baik gitu, karena beberapa diskusi pada saat itu bersama dengan kawan-kawan saya, ada yang dari background pendidikan, ada yang dari background bisnis, itu selalu came up dengan ideas bahwa we have to go to abroad gitu untuk memperkenalkan Indonesia, untuk membuka peluang Indonesia, karena ternyata dari angka tuh orang-orang Indonesia yang bisa berbahasa Inggris itu sangat kecil sekali gitu dan membiasakan dari kecil, membiasakan dari pendidikan dasar ini akan sangat membantu sekali untuk mengakselerate itu semua. Gitu. Betul. Oke, Mister, saya pengen masuk ke konteks dalam pembelajaran di kelas, penggunaan digitalisasi, mungkin bisa dielaborate lagi soal tadi. Saya sebenarnya masih curious juga ketika di kelas tuh ya, guru sekarang itu mengajarkannya seperti apa, terus juga murid itu menangkapnya, apalagi dengan teknologi sekarang mungkin kayak bisa scan langsung dari layar yang ada di depan segala macam. Mungkin bisa dielaborate soal itu? Iya, pembelajaran di BINUS tadi ya, balik lagi kita sebelumnya memakai Microsoft Teams, karena sebenarnya BINUS juga itu partner Microsoft ya. Jadi apapun yang pengumuman dan lain-lain kita memakai Microsoft Teams. Guru-guru sekarang juga diarahkan untuk pindah ke Toddle. Jadi bikin lesson plan dan lain-lain itu Toddle juga hebatnya itu punya AI, Mas. Jadi di Toddle itu kalau misalkan mau bikin lesson plan itu tinggal minta dikasih prompt gitu ya, nanti keluar semua. Nah kalau di kelas sebenarnya memang mix sih, masih mix ya, masih antara digital dan juga mungkin yang masih biasa. Guru itu biasa mereka melakukan lesson planning seperti misalkan waktu-waktu ini jam 3 ini sampai misalkan jam 4 itu kan mereka masih ada di sini, mereka menyiapkan pelajaran besok gitu kan. Nah di dalam kelas sebenarnya sih ya masih hybrid sih, nggak totally kan, apalagi anak-anak SD, anak-anak TK kan dalam research juga
di kita harus batasi ya, screen time-nya. Betul ya. Kalau anak TK itu mereka biasanya sekitar 30 menit. Kelas 1, kelas 2 itu mungkin 1 jam. Kelas 3 ke atas itu udah bisa 2 jam ke atas. Nah, jadi kita pun memperhatikan tersebut. Untuk pembelajarannya sebenarnya kurikulumnya yang 3 tadi tetap pakai nasional, tapi yang selebihnya itu memakai Cambridge. Dan biasanya guru-guru sekarang sudah sangat familiar ya dengan menggunakan slides. Apalagi biasanya sekarang sangat populer Canva ya. Ibaratnya ngajarin apa, kita masukin YouTube aja nih, gitu kan. Semuanya lebih cepat. Jadi di sini guru-guru pun merasa bahwa teknologi itu sangat membantu ya. Ibaratnya gini, kalau kita dulu memakai pembelajaran secara tradisional, memakai whiteboard biasa dan lain-lain, itu mungkin dalam setahun hanya bisa mengcover 8 topik, betul ya? Betul ya. Tapi dengan teknologi, dengan kecepatan anak-anak sekarang, dan anak-anak itu kan memang sebenarnya dari kecil yang angkatan-angkatan sekarang ini mereka sudah familiar dengan gadget kan? Betul. Dan dengan kita menggunakan teknologi, mengikuti gaya belajar mereka, itu dari setahun mungkin bisa sampai 10-12 dibandingin sama cara tradisional dulu gitu. Dan itu semakin banyak topik yang mereka dapat dan mempersiapkan mereka untuk misalkan exam Cambridge atau dan lain-lain, itu akan semakin siap bagi mereka. Beberapa waktu yang lalu saya nyoba sebuah device, Mas. Saya yakin juga device-nya ada di sini juga gitu. Namanya Max Hub, dan pada saat mencoba itu kayak mind blowing sih buat saya ya. Karena hitungannya ya mengikuti, cuman nggak terlalu mengikuti sebegitunya begitu. Ketika ketemu sebuah device bernama Max Hub, pada saat itu tuh kayak menulis di situ bisa, terus ngebuka gambar dari Google segala macam, terus tiba-tiba bisa di drag di situ. Kayak langsung yang ada di pikiran saya adalah ini akan sangat mempermudah untuk pekerjaan, untuk pendidikan. Karena dulu ketika kita mau bikin presentasi masih harus PR dulu, downloadin dulu, nempelin satu-satu. Ini kayak cuman jadi dilihat, googling, dapat, di drag gitu aja. Itu yang saya cerita tadi kan, Mas. Ibaratnya siswa atau guru itu yang menurut saya menarik juga itu yang casting itu, Mas. Jadi ibaratnya student mau presentasi atau guru presentasi itu tinggal scan pakai device-nya dia, bisa muncul apa yang ada pekerjaannya dia atau presentasinya dia, ya kan? Nah, itu menurut saya sangat-sangat berguna sih. Dan di guru kami sudah menggunakan hal itu. Dan itu dia dan siswanya itu komennya sangat bagus sekali sih, bahwa device ini sangat menolong dan men-trigger anak-anak itu lebih engage dalam pelajaran, lebih ibaratnya yang tadinya nggak tertarik akhirnya makin semuanya jadi fokus gitu kan. Itu sih. Tapi gini, Mister, di sisi lain kalau kita bicara soal kecepatan, kemudahan, itu pasti punya challenge-nya sendiri. Saya percaya bahwa kayak misalnya dengan adanya AI nih misalnya. Sekarang semua dipermudah dengan adanya AI. Tapi untuk menyadarkan atau memberikan sebuah penanaman bahwa AI ini bukan tools untuk digunakan sekedar aja, tapi itu ada alat pembantu sebenarnya. Kurang lebih kan device-device yang ada pun seperti itu kan sebenarnya kan. Nah, memberikan pemahaman itu seperti apa, Mister? Sekarang banyak sih, Mas, alat-alat yang bisa mengecek apakah pekerjaan tersebut AI atau bukan. Dan kita pakai feature seperti website seperti Turnitin gitu ya. Kemudian ada AI checker juga. Nah, biasanya pekerjaan anak-anak, tapi sebenarnya tidak perlu pakai alat tersebut. Guru-guru kami bisa ngelihat sih. Bisa melihat dengan membaca sebentar aja satu paragraf gitu ya. Kita bisa tahu sih, ini pakai AI nih. Gitu. Sebenarnya bisa sih. Dan itu cepat, biasanya guru kita langsung respon bahwa kamu pakai AI ini, tolong kalau misalkan sebenarnya kita tidak melarang. Karena AI kan memang alat pembantu kita kan. Nah, guru-guru kami juga tidak melarang. IB dan pokoknya international curriculum itu tidak melarang gitu. Kalau misalkan mereka mau pakai AI. Cuma itu hanya sebagai reference.
Nah, selebihnya harus ditambahin dengan pola pikir mereka, pengetahuan mereka, dan hasil research mereka. Itu sih. Jadi kami di sini tidak anti AI sih, malah sangat terbantukan gitu kan. Cuma memang cara penggunaannya, policy-nya itu yang mesti tegaskan ya, gimana cara penggunaannya. Gitu. Kita akan sedikit ice breaking, Mister. Oke. Kita akan sedikit ice breaking. Jadi sebenarnya jawab cepat aja sih, Mister. Ini ice breakingnya. Lebih susah mana? Ngajarin Gen Z dan juga Gen Alpha atau ngajarin guru biar nyaman sama teknologi? Lebih susah ngajarin guru sama teknologi ya, apalagi yang senior. Kalau ngajarin Gen Z itu mereka tiap hari pakai gadget, itu gampang jadi ngajarin mereka. Easy part ya kalau itu ya. Oke. Terus Mister pilih mana? Teknologi canggih tapi sinyalnya lemot atau whiteboard biasa tapi lancar jaya? Teknologi canggih tapi sinyal lemot. Karena kita bisa cut off sinyalnya, kita bisa pakai fiturnya ya. Wah, ini nih. Pasti selalu ada backup. Oh iya dong. Iya dong. Tidak mungkin tidak ada backup. Kita anak IT mesti tahu shortcut-nya. Tidak mungkin dong sekali hajar doang. Pasti plan A, B, C, D, E, F, G. Berlapis-lapis. Pakai USB dulu, transfer dulu ya enggak? Nanti bisa betul. Share it. Kita geser lagi untuk pertanyaan berikutnya. Kalau ruang kelas bisa diubah kayak tempat favorit, Mister pengennya kayak apa nih ruang kelas? Coffee shop, co-working space, atau bioskop atau yang lain? Kayaknya kalau lebih ke co-working space ya. Co-working space ya. Kalau misalnya kayak ke bioskop atau kopi, terlalu santai juga sih. Ya, co-working space kayaknya lebih menarik. Tapi co-working space yang kayak di Apple itu loh, kayak di Google ya kan. Yang banyak buat pengen main dingdong dulu nih, pengen main PS dulu nih gitu kan. Yang kayak gitu ya, gitu. Yang kelihatan clean, tapi juga ada tempat untuk misalnya kayak corner yang bisa untuk main segala kita macam. Stuck. Iya betul. Ngapain nih? Betul. Kita pingpong dulu nih, gitu kan ya. Betul. Oke, kita geser lagi Mr. Eric. Kalau sekarang siswa disuruh nyatet papan tulis terus 2 jam, menurut Mister bakal ada yang protes nggak? Jelas lah. Jelas ya. Itu pertanyaan apa? Hukuman kayak gitu nggak ada sih sekarang, nggak ada ya. Lebih kalau di sini kan hukumannya lebih dibilangnya juga bukan merit demerit ya, tapi merit accountability. Artinya tindakan Anda harus dipertanggungjawabkan. Cuma kan di sini lebih ke service biasanya. Service. Service itu kayak gimana contohnya? Misalkan membantu guru dalam supervise waktu istirahat. Waktu istirahat kan mereka makan tuh. Ya, kadang-kadang ada beberapa anak yang suka lupa ninggalin piringnya lah, lupa ninggalin apanya lah. Nah, ini anak-anak ini biasanya diperbantukan kalau misalkan mereka lah melakukan kesalahan. Anak ini diperbantukan menjadi supervisor, bantuin gurunya. Nanti bantuin tuh teman-temannya, jangan ini beresin dong, udah makan gitu kan. Nah, itu mereka tuh, kan mereka kan biasanya udah sama teman-temannya sendiri, masa ini tinggalin apa gitu. Jadi biasanya diperbantukan gitu kan. Jangan dihukum tapi lebih ke hukumannya yang positif, membantu cataloging di library gitu ya. Atau membantu bikin student list di academic operation. Jadi kalau di sini hukumannya lebih hukuman positif sih. Yang membangun ya sebenarnya. Yang membangun mereka juga. Secara teknis itu bisa langsung diterapkan gitu. Betul. Nggak yang membuat muridnya ketika mendapatkan it's not we call as a punishment ya sebenarnya, tapi lebih ke pembelajaran tambahan dan langsung klik. Kalau dulu kan mungkin ada istilah ini ngapain sih kita disuruh kayak begini kan, ada kayak gitu loh. Iya, betul. Lari muter lapangan gitu. Betul. Enggak. Betul. Ya itu memang ada advantage-nya sih untuk fisik sih gitu. Betul. Kan membuat lebih berotot gitu kan, lebih punya stamina yang bagus gitu. Nah, terakhir untuk ice breaking, sejujurnya menurut pengalaman Mister, anak-anak zaman sekarang lebih takut tugas atau wifi mati di sekolah? Yang kedua sih jujur. Wifi ya? Wifi ya? Iya, benar. Jangankan siswa-siswi di sini, kita yang kerja saja ketika wifi mati keluar mencari coffee shop sambil ngopi untuk mencari wifi. Benar. Apalagi listrik mati ya. Wah, itu sebel sekali.
Sebel sekali gitu, apalagi dikejar deadline ya. Yeah. 2 jam lagi harus ngirim presentasi, ternyata listrik mati. Waduh, sebel banget. Mister, let's get back to it. Soal pendidikan di sini, kurikulum tadi sudah dijelaskan. Kalau jam pembelajarannya ada berapa lama di sini, Mister? Staggering ya. Artinya yang EY atau yang playgroup itu yang paling kecil itu paling sedikit ya, paling 3 jam udah selesai. Jadi jam 8.45 sampai 11.20 udah selesai. Yang TK itu lebih ini lagi sekitar 3 jam setengah atau 4 jam itu mulai 8.15 sama kayak TKA. Nah, TKA pulangnya lebih siang lagi. Itu jam 1-an. Kemudian yang primary itu kita mulainya yang kelas 1, kelas 2 tuh jam 8.15 sampai 2.10. Kelas 3 ke atas itu masuknya udah 7.40 sampai jam 2.10. Kalau yang secondary, SMP, SMA tuh masuknya jam 7.30, pulangnya sekitar 3:30. Setengah 4. Nah, berarti kecuali hari Jumat ya. Hari Jumat kita setengah hari sih. Itu berarti mengadopsi kayak dulu saya sempat tahu juga ada beberapa sekolah yang mengadopsi cara seperti tempat kuliah gitu, yang pindah-pindah kelas. Oh ya. Kayak gitu? Iya, betul. Tapi nggak totally ya, pindah kelas. Karena kan yang pindah-pindah kelas kan misalkan streaming yang science gitu kan, biology, chemistry, fisik itu mereka punya lab masing-masing. Kalau belajar itu biasanya mereka ke lab, IT lab juga. Ya, kayak sini Makerspace itu ada jam pelajarannya juga. Jadi dalam seminggu tuh mereka kesini sekali, gitu. Mereka bikin project di sini. Moving. Cuma yang lebih movingnya yang secondary ya. Kalau yang primary dia stay ya pindah-pindah paling reading program apa. Belum seperti yang di secondary. Itu kalau weekdays. Kalau weekend berarti apa? Ekskul doang atau seperti apa? Secondary maksudnya weekend. Maksudnya Sabtu gitu ada nggak sih? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada, kecuali kalau ada event, baru kita itu apa? Kecuali kalau weekend kita baru, kalau ada acara baru kita datang. Kayak ekskul gitu ada? Ekskul ada, klub ada. Biasanya kalau EYP itu hari Selasa, kalau secondary itu hari Kamis. Nah itu ada sekitar 1 jam setelah pulang sekolah mereka ekskul di sini. Mister, I'm gonna get back to it, ngomongin soal kalau zaman dulu itu salah satu barometer kecerdasan atau kepintaran siswa itu diukur dari mathematics dan terus dari ranking dan segala macam. Is that kind of barometer tuh sebenarnya masih relevan sama sekarang? Untuk hal tertentu masih ya, masih ya. Walaupun jadi gini, untuk matematika, science, kemudian yang berbau-bau akademis itu kan masih ya, OSN dan lain. Cuma kan sekarang saya lihat juga kurikulum nasional udah mulai melihat mata pelajaran seperti visual art, music itu mulai lebih diapresiasi. Jadi kalau saya bilang sih bukannya relevan atau enggak, tapi pelajaran lain ini udah mulai diapresiasi juga. Berarti ketimpangannya semakin diperbaiki lah ya, seperti itu ya. Iya. Jadi kalau OSN tuh sekarang kan banyak pelajaran yang lain juga kan. Kalau dulu kan hanya matematika IPA. Kalau sekarang kan ada IT ya, ada sosiologi, kayak musik dan lain-lain. Dan banyak juga pekerjaan-pekerjaan baru sih sekarang sih. Tiba-tiba suddenly ada content creator, ada trader kripto apa segala macam gitu yang berkembang sangat cepat sekali gitu ya. Tapi kalau kita bicara barometer kesuksesan siswa di kelas sekarang apa berarti? Jadi sebenarnya gini, di Binus School Semarang sendiri atau Binus School secara umumnya, nomor 1 sebenarnya kita karakter sih mas, karakter dulu. Jadi pendidikan karakter di sini kita penting banget. Kemudian baru dari situ kedua adalah baru nilai ya, innovative learningnya seperti apa. Dan ketiga itu kita juga lihat jiwa kepemimpinannya. Leadership. Ya, leadershipnya. Nah kalau misalkan kita untuk menentukan nih scholarship, kita kan biasa ngasih scholarship untuk kelas 9 tuh. Nah
yang dilihat bukan hanya nilainya aja, tapi kita lihat juga nih, dia pencapaian di luar seperti apa, karakternya juga seperti apa, kehadiran persentase kehadiran seperti apa. Jadi holistik sih Mas kalau sekarang. Jadi bukan masih penting nilai-nilai itu, tapi hal-hal lain juga seperti sekarang kan orang tua malah lebih penting yang karakternya dulu ya. Percuma sekarang punya nilai yang bagus tapi attitude-nya jelek. Susah juga. Susah kan, juga. Betul. Susah juga. Kalau kita bicara soal exam sekarang, kalau dulu kan ada ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian kenaikan kelas dan segala macam. Di sini sistemnya seperti apa, Mas? Masih khususnya untuk kelas 4 ke atas, itu ada ujian semester. Ujian semester. Kemudian ada ujian semester pertama, semester kedua. Itu nilai-nilainya juga mempengaruhi raport. Kita ngikutin kurikulum nasional. Baru aja tadi pagi anak-anak kelas 11 kita mengikuti ANBK. Ya. Dan untuk yang kelas 12-nya kita buka juga Cambridge exam juga. Cambridge exam? Ya. Cambridge exam itu berarti untuk keperluan seperti apa tuh? Biasanya kuliah keluar Mas. Kuliah keluar, keluar. Jadi misalkan nih anak ini mau kuliah di Stanford. Nah jurusannya misalkan mau ngambil industrial engineering misalkan gitu ya. Nah biasanya dari major tersebut mensyaratkan, kamu mesti ngambil matematika yang A level. Nilainya minimal B. Kamu harus ngambil fisik minimal B. Nah, nilai BB ini harus diambil dari Cambridge exam. I see. Jadi universitas di luar itu biasanya memang mensyaratkan gitu mereka untuk mengambil itu. Atau bisa juga jalur lain dengan rapotnya mereka. Berarti di sini sangat difasilitasi ya, kayak gitu ya. Karena dulu saya mencoba untuk peruntungan untuk mengambil kuliah di luar negeri, mencari scholarship segala macam, kepentok sama SAT, kepentok sama convert-nya, convert karena penilaian TOEFL-nya, IELTS-nya. Nah, kalau di bedanya antara dulu sama sekarang atau sama kurikulum yang ada di BINUS atau sejenisnya ini, yang bahasa Inggrisnya itu setara dengan TOEFL-nya. Jadi kalau misalkan dia bahasa Inggrisnya udah English A-nya misalkan dapat A gitu atau dapat B, itu berarti equal dengan IELTS 6.5 atau TOEFL 550 gitu. Jadi nggak perlu lagi kalau misalkan udah Inggrisnya segini, berarti dia udah TOEFL-nya udah bagus. Gitu. Jadi udah nggak perlu ngambil TOEFL lagi. Gitu. Tercertified langsung ya sebenarnya ya. Benar. Dan keuntungan lainnya tuh ini apa? Biasanya dapat kredit juga. Misalkan mau kuliah bisnis di Australia gitu ya, misalkan di let's say UNSW. Nah dia mata pelajaran bisnisnya di sini itu dapat A misalkan di Cambridge-nya. Begitu masuk ke di sana itu yang bisnis 101-nya, yang bisnis dasarnya itu nggak perlu ngambil lagi. Udah dapat kredit, udah dianggap udah lulus. Ya kan? Nah, jadi kurikulum Cambridge-nya tuh kelebihannya di situ. Ibaratnya begitu masuk sana udah hemat. Ibaratnya udah nggak perlu kuliah lagi yang semester pertama nih. Berarti kan hemat waktu, hemat uang. Betul. Bedanya gitu sih. Betul. Menghemat energi juga sih, Mister sebenarnya. Karena nggak perlu ribet-ribet mencari informasi soal SAT dan segala macam, which is I did back in the days. Mister, terakhir nih mungkin ada pesan atau mungkin hal yang pengen di bold gitu untuk disampaikan. Kita bicara banyak soal teknologi ya. Kalau pesan saya bagi mungkin gini, banyak orang yang takut ya penggunaan teknologi itu menjadi akibatnya negatif gitu ya. Kita lihat film Terminator lah, film apalah yang akhirnya teknologi itu mengalahkan kita gitu ya. Nah, menurut saya kita jangan takut
sama teknologi gitu ya. Asal kita tahu batasannya, kita tahu penggunaannya, dan kita penggunaannya juga dipakai dengan cara positif, maka itu saya rasa akan membantu dalam hidup kita di segi apapun. Itu aja sih. Terakhir lagi, Mister. Terakhir lagi. Ini intriguing sekali untuk ditanyakan. Yeah, kalau boleh impikan satu teknologi yang ajaib, let's say ajaib lah ya, atau yang belum invented sekarang. Kira-kira teknologi seperti apa yang dibayangkan untuk ada di BINUS? Misalnya nih, tiba-tiba nggak usah perlu bawa device apa lagi, tinggal pakai chip kecil, udah keluar langsung gitu-gitu. Apa ya? Apa tuh? Kalau saya sih, kalau misalkan nonton film-film ya, saya tuh selalu terpukau sama portal ya. Portal, oke. Iya, artinya ada satu portal yang bisa menyambungkan misalkan dari A ke B gitu, gedung A sini gitu kan, ada portal di sini. Itu ya yang saya pikir. Dan katanya memungkinkan katanya ya, tapi ya saya nggak tahu ya gitu. Itu mungkin. Kurang lebih gitu ya. Kayaknya would like to ask Doraemon sih untuk bisa pinjam pintu kemana saja sih. Mr. Eric, thank you so much untuk ngobrolnya di sini. It's really pleasure and really nice to have a conversation with you. Dan Genstalk, thank you banget untuk perbincangan kali ini. Dan jangan lupa juga would like to say thank you untuk Max Hub. Luar biasa sekali, bisa dilihat di samping di sebelah sini. Dan juga apa yang dibahas hari ini, nanti juga bakal ada tuh, tadi udah disisipin gitu kan. Seperti apa sih untuk Max Hub ini sendiri, karena ini akan sangat mempermudah, sangat membuat hidup teman-teman lebih efektif untuk bekerja maupun belajar. Thank you so much untuk episode kali ini, kita jumpa lagi di episode berikutnya. Mo pamit ya, bye-bye.